Beliau itu seorang yang sangat tegas ya, dan cenderung kalau sama company itu galak. Jadi bukan orang yang flamboyan gitu, bukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar untuk bapak, ibu, atau adik-adik yang ada di rumah maupun dimanapun berada. Kali ini di akun YouTube-nya baru dari Syarikat Islam, yaitu Syarikat TV. Di sini kami dari akun YouTube Syarikat Islam memberikan informasi-informasi tentang perkembangan syarikat Islam, baik itu sejarah atau tentang pengabdiannya untuk negara maupun agama Islam sendiri. Nah, untuk pertama kali kita harus tahu tentang syarikat Islam, tapi sama pendirinya yaitu Host Cokroaminoto. Di sini kami sudah berada bersama cicitnya Host Cokroaminoto, itu Bapak Willy. Ini Pak, untuk diperkenalkan nama Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Willy Cokroaminoto, adalah cucu buyut dari Haji Omar Said Cokroaminoto, dari anaknya yang bernama Anwar Cokroaminoto. Kemudian Anwar Cokroaminoto memiliki anak yang bernama Ahmad Zainuri Cokroaminoto, dan saya adalah putra ketiga dari Bapak Ahmad Zainuri Cokroaminoto. Putra ketiga ya. Dari berapa saudara Pak? 3. Dari 3. Ya, saya bungsu. Yang pertama? Yang pertama itu sudah meninggal, Billy. Yang kedua Dini, masih ada. Dan yang 3 saya. Kan kita cuma hanya tahu dari bukunya biografi Host Cokroaminoto ya Pak. Ya. Nah, mungkin dari Bapak sendiri yang dari keluarganya langsung dari Host Cokroaminoto, mungkin Bapak ceritakan tentang Host Cokroaminoto itu seperti apa, gitu, Pak. Ya, beliau itu seorang yang sangat tegas ya, dan cenderung kalau sama company itu galak. Jadi bukan orang yang flamboyan gitu, bukan termasuk orang yang galak. Bahkan ketika di Fortsat itu yang beliau mengeluarkan mosi Cokroaminoto, itu beliau sampai naik meja. Jadi begitu begitu perjuangannya terhadap kolonial, tapi terhadap anggota Syarikat Islam beliau sangat sayang, sangat mengayomi gitu. Jadi kalau dibilang seperti apa ya, 2 karakter yang berbeda. Terhadap musuh dia begitu galak, tapi terhadap anggota Syarikat Islam dia begitu asik. Gitu. Itu juga kabarnya di dalam buku biografi Cokroaminoto mempunyai murid ya Pak? Ya. Nah, muridnya itu yang terkenal itu salah satunya presiden pertama ya, Insinyur Soekarno. Terus kemudian ada Musso, Semaun, Darsono, Kartosuwiryo, A.M. Sangaji, banyak. Jadi di rumah beliau itu di Jalan Paneleh 7 ya, itu memang tempat berkumpulnya para pejuang-pejuang. Dan kebetulan juga banyak anak-anak muda yang seperti adik-adik ini yang punya gairah perjuangan. Mereka tuh datang ke situ, baik yang kemudian kos di rumah itu ataupun yang sekedar datang untuk berdiskusi. Kalau yang datang sekedar berdiskusi itu banyak, seperti Tan Malaka juga. Ini memang di situ jadi rumah perjuangan. Jadi para tokoh-tokoh pendiri bangsa juga berguru sama Host Cokroaminoto ya Pak? Yeah. Karena yang dilihat itu karismatiknya dapat, terus cara berdialog kepada masyarakat, berpidato,
memancing masyarakat untuk berjuang melawan penjajah waktu itu ya kan? Iya, beliau bisa membangkitkan gairah bangsa Indonesia saat itu yang sebenarnya kan dalam posisi tertekan ya, ditekan oleh penjajahan, tapi beliau bisa bangkitkan jiwanya, rasa dignity-nya ya, dignity bangsa Indonesia itu supaya jadi terbangun sehingga bisa memberikan perlawanan yang terkoordinir. Mungkin kan kalau zaman-zaman sebelum sebelum Soekarno itu sudah banyak pejuang-pejuang yang lain yang sudah memberikan perlawanan kepada Belanda, tapi kan sporadis. Nah ini baru ketika itu Soekarno melakukan suatu perjuangan yang terkoordinir secara nasional. Itu antara lain dia membuat National Indische Congress atau NATICO pertama itu dan mengeluarkan statement yang disebut Zelfbestuur. Jadi menuntut kepada pemerintahan Belanda untuk membuat satu pemerintahan sendiri bagi bangsa Indonesia. Nah itulah menurut saya awal muasal dari nasionalisme kita. Berarti dari apa itu perjuangan Cokro-Minoto itu ya, membentuk nasionalis kepada para pemuda di waktu itu. Dan juga Cokro-Minoto kan kabarnya juga membentuk suatu organisasi ya. Nah itu organisasi apa Pak? Ya Syarikat Islam. Ya sebenarnya organisasi ini kan diawali dengan Syarikat Dagang Islam yang didirikan oleh Haji Samanhudi. Nah ketika Haji Samanhudi mengajak Cokro-Minoto untuk bergabung, terjadi dialog, sehingga perjuangannya yang semula untuk menghimpun para pedagang-pedagang itu perjuangannya diperluas. Jadi tidak hanya menghimpun perjuangan para pedagang, tapi juga perjuangan ekonomi secara politik, perjuangan politik. Jadi lebih menyeluruh perjuangannya, sehingga yang tadinya namanya Syarikat Dagang Islam, nah itu kata dagangnya itu dihilangkan jadi Syarikat Islam. Tapi apa yang sebelumnya diperjuangkan oleh Kiai Haji Samanhudi melalui Syarikat Dagang Islam justru dikembangkan dalam Syarikat Islam. Nah, seperti misalnya kalau tadinya SDI itu hanya pedagang-pedagang batik saja, nah di Syarikat Islam justru berkembang, bahkan sampai sekitar tahun 16-an itu banyak sekali perusahaan-perusahaan milik milik Syarikat Islam ya, milik CSI gitu. Jadi kan ada syarikat, kalau dulu kan sistemnya Syarikat Islam lokal, terus ada CSI. Nah ini Syarikat Islam lokal ini masing-masing punya perusahaan-perusahaan, ada yang perusahaan angkutan, ada perusahaan hasil bumi, macam-macam. Bahkan tuh kalau kita ke ini daerah Lubuk Bangga itu ya, kita masih lihat ke sisa-sisa kejayaan dari Syarikat Islam itu. Di sana masih ada pelabuhan serta gudang besar, gudang kopra itu milik Syarikat Islam Balantak sana. Itu masih ada sampai sekarang. Cuman karena produk kopranya hari ini kita sudah kalah bersaing, jadi pelabuhan itu serta gudang itu sementara masih kosong. Belum ada yang mengolahnya lagi. Nah, kita melalui Majelis Takim ke-40 kemarin kita kembali mengembangkan dakwah ekonomi, sehingga nanti kita mulai tata lagi bidang usaha yang dulu pernah kita rintis, kita bangun kembali, sehingga dulu kan kakek saya tuh selalu bilang, kenapa bapak saya, kakek saya bilang, kenapa SI zaman Mbah Cokro tuh maju? Karena anggota diperhatiin. Gitu. Jadi anggota mau bergabung di Syarikat Islam karena kebutuhan turutnya diperhatiin, pekerjaannya, ada dapat pekerjaan, ya. Kalau toh dia tidak bekerja di perusahaan bidang usaha Syarikat Islam, tapi misalnya dia jadi buruh, kepentingan buruhnya itu diperjuangkan oleh Syarikat Islam. Seperti misalnya kan pernah juga dulu ada aturan mengenai
nasionalisasi ya, yang mentong itu. Jadi aturan itu membolehkan bahwa seorang majikan memberikan hukuman fisik kepada buruhnya. Jadi kalau misalnya buruh melakukan kesalahan, boleh itu disambung. Nah, itu ditentang oleh Syarikat Islam, aturan itu. Nah, jadi Syarikat Islam memperhatikan kepentingan anggotanya itu. Makanya orang berbondong-bondong masuk Syarikat Islam. Nah, sekarang juga kita, terutama adik-adik yang masih muda, harus berpikir seperti itu. Jadi kita harus berjuang di Syarikat Islam, bukan kita menjadikan Syarikat Islam sebagai satu batu loncatan. Jangan sampai begitu. Untuk segmen terakhir kali ini di SCTV mungkin ada pesan moral dari Pak Willy selaku Cicit Hascokroaminoto kepada para pemuda-pemudi yang ingin terus berjuang menjuangkan nasionalismenya itu sendiri. Nah, gimana Pak? Ya baik. Buat adik-adik para pemuda, khususnya mungkin udah bukan milenial lagi, udah generasi Z ya, atau bahkan generasi Alpha. Jadi pesan saya, zaman itu sekarang berubah sangat cepat. Ya, kalau mungkin zaman Hascokroaminoto itu periode satu masa itu bisa 100 tahun, kemudian makin kesini makin cepat, dan sekarang mungkin dalam hitungan tidak sampai 10 tahun zaman sudah berubah. Nah, tantangan adik-adik juga lebih banyak, namun peluang juga lebih banyak. Karena itu yang kita harus pahami, kalau zaman dulu itu yang punya tanah itu yang akan punya, artinya kapitalisme itu adalah orang-orang para tuan tanah gitu. Kemudian yang punya industri yang menguasai ekonomi, kemudian yang punya sistem keuangan yang kemudian menguasai ekonomi. Nah, ke depan ini yang punya data yang akan menguasai sistem ekonomi. Nah, karena itu kita harus rebut itu. Jadi jangan sampai lagi kita tertinggal. Sedangkan sistem data itu sendiri sekarang sudah berubah. Tidak lagi data dengan sistem server, tapi nanti data yang terdesentralisasi. Itu namanya teknologi blockchain. Nah, adik-adiknya harus siap untuk masuk ke era itu. Jadi kita harus berpikir cepat dan juga berpikir berdasarkan data, karena itu nanti ini tantangan yang harus adik-adik lalui. Jadi tetap prinsipnya sama dengan program tanding Syarikat Islam ya, yaitu sebersih-bersihnya tauhid, kemudian ilmu pengetahuan dan siasat. Nah, dengan dasar bersih-bersih tauhid itu kita mencari dan mengamalkan ilmu pengetahuan kita. Cuman ilmu pengetahuan yang ini lebih kepada IT ya. Kalau mau lebih secara teknis itu, mungkin kalau hari ini kita baru tahu mengenai bahasa pemrograman itu JavaScript. Tapi kedepannya itu udah lebih kompleks lagi, itu ada bahasa yang namanya Solidity, bahasa yang namanya smart contract. Itu yang mungkin baru hitungan jari orang di Indonesia ini yang paham. Dan kebetulan nanti Syarikat Islam dengan program pendidikannya, insya Allah nanti setelah Majelis Takim kita akan melakukan pelatihan bahasa Solidity dan smart contract. Ini yang akan diperlukan 5 tahun ke depan. Karena itu saya harapkan adik-adik kelompok Syarikat Islam ini nanti bisa mengikuti sehingga punya modal untuk menghadapi zamannya, sehingga kita bisa rebut zaman itu. Jadi mungkin itu ya yang saya ingin sampaikan. Kita tetap berjuang dengan sebersih-bersihnya tauhid, kita tetap mempergunakan ilmu dan juga dengan
ilmu itu kita mungkin bisa merebut masa depan. Nah, itulah siasat kita. Amin. Kira-kira itu. Itu aja sejarah perjuangan Nahdlatul Ulama atau dari cicitnya langsung atau keluarganya langsung. Jangan lupa untuk kawan-kawan selalu like, comment, share, and subscribe SCTV. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.